Oke teman-teman semua, kita kembali di channel Alfian Nur Cahya. Dan pada video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, bahwa pemberkasan tes CPNS ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, di mana di sini ditentukan apakah teman-teman kelulusannya benar-benar valid atau di sini nanti kelulusan teman-teman akan dibatalkan. Ya, seperti video sebelumnya, bahwa di sini semuanya harus terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diminta oleh panitia. Nah, salah satu dari syarat itu adalah teman-teman semua atau peserta yang telah dinyatakan lulus pada tes CPNS kemarin harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah tes kesehatan jasmani dan rohani. Nah, di sini adalah sesuatu yang cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena di tes kesehatan jasmani dan rohani ini ada tes kejiwaan. Nah, di tes kejiwaan ini teman-teman akan mengikuti tes yang namanya itu adalah tes MPPI, atau mungkin secara umumnya atau secara masyarakat luasnya itu mengenai sebagai tes kejiwaan. Di sini teman-teman akan dihadapkan dengan ratusan soal, ada yang sekitar 300-an, ada yang sampai 500-an. Tapi kebanyakan mereka menggunakan 500-an soal. Nah, teman-teman harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Kenapa saya bilang dengan sejujur-jujurnya? Karena setiap soal yang ada di tes MPPI ini semuanya terhubung satu sama lain. Jadi teman-teman tidak bisa berbohong. Teman-teman tidak bisa memberikan jawaban yang istilahnya dibuat-buat atau dibagus-baguskan. Karena di sini adalah menilai kejiwaan teman-teman semua. Jadi teman-teman harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Karena banyak kasus pada saat saya dulu, banyak teman-teman yang akhirnya dinyatakan tidak lolos di MPPI karena atau di tes kejiwaan ini, ya karena mereka mungkin menjawabnya dibagus-baguskan ataupun memang kejiwaan mereka ada bermasalah. Nah, mereka harus mengulang untuk tes ini. Nah, kalau kalian mengulangnya lagi, yang pertama teman-teman semua adalah rugi waktu dan juga rugi biaya. Karena untuk mengikuti tes ini biayanya tidaklah murah. Ya, terhitung dari ratusan ribu ya. Itu lumayan loh. Kalau teman-teman mengulangnya 2 kali, itu ya hitung sendiri lah. Misalkan satu MPPI saja nilainya sekitar 140 ribuan. Nah, teman-teman harus mengulang, maka 2 kali tes berarti sekitar 280 ribu teman-teman keluar hanya untuk tes kejiwaan ini saja. Sangat disayangkan sekali. Apalagi untuk waktu. Tes kejiwaan tidak bisa langsung jadi pada hari itu juga, karena itu butuh interpretasi ataupun pembacaan tentang jawaban soal yang teman-teman semua jawab. Nah, di sini kan teman-teman sudah rugi di waktu dan juga biaya. Apalagi teman-teman di sini juga dikejar oleh waktu, di mana teman-teman hanya diberikan waktu beberapa hari atau mungkin hanya 1 mingguan untuk mempersiapkan syarat-syarat ini untuk segera diupload di website atau di server yang telah disediakan oleh panitia. Kita harus berpikir atau kita harus memanajemen waktu, dimana ketika kita mengikuti tes MPPI ini dan waktu kita ternyata dinyatakan tidak lulus, dan kita harus misalkan dari tes sampai pengumuman itu butuh waktu 2 atau 3 hari. Nah, ternyata dalam 3 hari ini teman-teman tidak lulus, maka teman-teman harus mengulang, dan itu misalkan hasilnya juga harus 3 hari, maka itu sudah teman-teman semua sudah menghabiskan waktu sekitar 1 mingguan hanya untuk tes MPPI. Nah, itu sangat disayangkan. Apalagi tes ini hasilnya harus teman-teman upload sebagai bukti salah satu syarat untuk pemberkasan tes CPNS teman-teman semua. Nah, selain itu juga dalam menjawab tes MPPI ini, saya akan memberikan sedikit tips agar teman-teman tidak perlu mengulang. Yaitu yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa teman-teman saat mengikuti tes MPPI ini atau tes kejiwaan ini sebagai syarat pemberkasan tes CPNS, maka teman-teman harus mengerjakannya dengan jujur. Artinya teman-teman tidak boleh mengada-ada dalam mengerjakannya. Ya, ini adalah tips yang saya berikan agar teman-teman bisa lolos tes MPPI dengan tanpa harus mengulang. Yaitu yang pertama adalah
teman-teman harus menjawabnya dengan jujur, tidak boleh direkayasa ataupun tidak boleh dibagus-baguskan. Sebagai contoh seperti ini, bila ada soal MPPI menanyakan kepada teman-teman semua, apa perasaan teman-teman bila teman-teman sedang mengerjakan tugas ataupun sedang dikejar deadline, sedangkan teman-teman diganggu oleh seseorang. Nah, di situ ada jawabannya, yaitu selalu marah, sangat marah, kadang-kadang marah, biasa saja, dianggap maklum. Nah, di sini kan teman-teman biasanya karena terpaku dengan soal-soal yang biasa beredar, misalkan di soal-soal TKP. Nah, teman-teman di sini kan harusnya mungkin menjawabnya ya biasa aja atau dianggap maklum saja. Tapi di sini adalah tes kejiwaan, di mana kejiwaan teman-teman ini sedang di tes, artinya apakah kejiwaannya itu ada masalah atau tidak. Jadi secara umum biasanya kalau seorang manusia itu diganggu dalam pekerjaannya, apalagi dia sedang serius dan dikejar deadline, dan hal ini adalah sesuatu hal yang penting, dia pasti di dalam hatinya akan merasa sedikit dongkol meskipun itu tidak dikeluarkan secara normal. Nah, maka dari itu teman-teman harus menjawabnya dengan jujur. Kalau teman-teman di sini memang agak merasa marah, ya jawab saja agak merasa marah begitu. Yang penting di sini teman-teman menjawabnya dengan jujur. Lalu yang kedua, teman-teman harus berhati-hati dengan pertanyaan ataupun jawaban, di mana teman-teman di sini ada beberapa jawaban, yaitu antara selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak sama sekali. Nah, dari beberapa kata-kata ini itu mengandung arti yang berbeda-beda. Misalkan ada pertanyaan seperti ini pada teman-teman, apakah teman-teman suka marah? Di situ akan ada jawaban sering, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Mungkin kalau yang belum tahu triknya atau belum tahu tipsnya, mereka akan menjawab bahwa saya tidak pernah marah. Padahal secara kejiwaan seseorang dari dia dilahirkan sampai dia meninggal, pasti dia akan merasa marah pada sesuatu hal, meskipun itu hanya kadarnya sedikit ataupun banyak. Itu tergantung dari kejiwaan masing-masing. Maka dari itu teman-teman harus menjawabnya dengan jujur dan berhati-hati juga. Kalau teman-teman sering marah, berarti itu pun ada gangguan pada kejiwaan teman-teman. Jadi berhati-hati dengan jawaban, di mana jawaban itu ada sering, selalu, kadang-kadang, jarang, ataupun tidak pernah. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati dengan jawaban-jawaban seperti ini, karena setiap jawaban ini memiliki arti yang berbeda terhadap kejiwaan teman-teman semua. Dan sekali lagi, jangan pernah berbohong pada jawaban ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada teman-teman semua. Dan teman-teman juga harus sabar mengerjakan soal-soal ini dan harus teliti. Meskipun pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk diri teman-teman semua, teman-teman harus sabar, karena di sini dengan 500 soal yang dipertanyakan atau yang diberikan kepada teman-teman itu cukup menguras kesabaran. Jadi teman-teman harus sabar dalam mengerjakannya dan harus teliti. Berhati-hatilah dengan beberapa kata ajaib tadi ya, juga jujur. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya itu yang pertama, teman-teman harus jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap pertanyaannya, jawab apa adanya. Lalu yang kedua adalah berhati-hati dengan kata-kata ajaib tadi, yaitu yang sering, selalu, kadang-kadang, jarang, ataupun tidak pernah. Dan yang terakhir adalah harus sabar. Sabar dan teliti dalam mengerjakan soal-soal tes MPPI ini. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes MPPI sebagai salah satu persyaratan dalam pemberkasan tes CPNS tahun ini. Oke, itu saja dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak pernah telat mendapatkan info dari saya. Saya akan banyak share tentang pengalaman saya mengikuti tes CPNS sampai alhamdulillah sekarang menjadi salah satu seorang abdi negara. Oke, selamat berjuang.